Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm very well. Baik. Qabla an nabtadiya nahnu mana fi hada sobat. Hayya bina nad'u ilallah asa ayyutina asuhula fi jamin umur. Khususan fi talimi hadad daras hadal yaum. Bapak minta perwakilan satu orang untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Saya absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Iya. Razia kemana? Sakit. Ya, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan sehingga bisa belajar bersama lagi bersama kita. Oke, baik. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang masih sama pokok materinya, yaitu trigonometri. Nah, cuma masuk submateri baru, yaitu tentang luas segitiga. Kenapa? Luas segitiga. Oke. Nah, sebelum kita belajar luas segitiga, Bapak ingatkan kembali materi sebelumnya atau materi minggu lalu. Coba masih ada yang ingat materi apa yang kita pelajari di minggu yang lalu? Aturan kosinus. Ya, minggu lalu kita belajar tentang aturan kosinus. Aturan kosinus. Nah, kalau seandainya Bapak tayangkan segitiga sembarang seperti ini, coba ada yang bisa menyebutkan bagaimana hukum aturan kosinus? Ya, boleh nanti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC plus A. Iya, betul? Nah, ya, boleh. Atau kalau dinyatakan dalam persamaan lain? Boleh, Umama? B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AB 2WC 2HC sama dengan sin beta. Hah? Betul? Beta. Hah? Cos beta. Oke. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat negatif 2AC cos beta. Persamaan lainnya? Kalau menyatakan dalam persamaan lainnya? Ya, boleh. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos gamma. Cos gamma. Ya, betul ya. Ini materi yang kita pelajari minggu kemarin ya tentang aturan kosinus. Nah, ini kalau seandainya persamaan yang pertama, yang ini, kalau kita nyatakan dalam cos alpha, ada yang bisa? Ya, boleh. Intan. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Ya, sip. Nah, demikian juga persamaan-persamaan yang lainnya. Ya, ini bisa dinyatakan dalam cos beta dan ini juga bisa dinyatakan dalam cos gamma. Nah, itu materi yang kita pelajari di minggu yang lalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang luas segitiga. Cuma ada materi prasyarat,
yang harus dikuasai sebelum mempelajari luas segitiga ini. Apa materi prasyaratnya? Materi prasyarat yang pertama yaitu tentang luas segitiga siku. Nah, tentunya ini ya udah dipelajari ketika di mana? SMP ya. Di SMP udah dipelajari tentang luas segitiga siku-siku. Nah, misalkan ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di mana? Oke, coba Bapak minta satu orang, bagaimana hukum atau bagaimana rumus luas segitiga siku-siku? Ya, boleh. Setengah kali alas kali tinggi. Ya, betul. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang menjadi alasnya yang mana? Tingginya? Itu ya, materi prasyarat kita yang pertama itu tentang luas segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya ada identitas trigonometrik. Masih hangat nih. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ini materi ini kita pelajari tentang identitas trigonometrik. Coba ada? Oke, boleh. Bagaimana? Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, betul ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau seandainya sudutnya dinyatakan dalam alfa, ya. Kalau dinyatakan dalam beta berarti Sin kuadrat sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1. Tergantung nanti sudut yang diketahuinya. Ya, persamaannya seperti ini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Oke, nah ini materi prasyarat untuk mempelajari materi kita hari ini, yaitu tentang luas segitiga trigonometri. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, nah, Bapak akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini dan kegiatan atau proses kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasa, ya, di minggu-minggu sebelumnya, nanti tahapannya yang pertama ada diskusi kelompok, kelompoknya masih sama dengan kelompok sebelumnya. Setelah diskusi kelompok nanti ada apa? Coba ada yang ingat? Setelah diskusi nanti apa? Presentasi ya? Presentasi nanti apa? Perwakilan kelompoknya maju untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Selanjutnya setelah nanti presentasi ada tahap evaluasi ya. Evaluasinya ada 3. Ada pengetahuannya, ada sikapnya, ada keterampilannya. Seperti itu, seperti biasa minggu kemarin seperti itu. Baik. Nah, ada pun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mengkonstruksi luas segitiga trigonometri. Ya, kita akan menemukan kembali bagaimana luas segitiga trigonometri. Yang kedua, nanti udah dapat luas segitiga trigonometri akan menentukan luas segitiga Semarang dengan rumus luas segitiga trigonometri yang didapat dari langkah pertama dari nomor 1. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas segitiga. Nah, ini sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, baik. Sebelum lebih jauh lagi, coba kira-kira apa sih manfaatnya mempelajari luas segitiga nih? Ada manfaatnya tidak? Ada, tentunya ya. Ada ya. Nah, salah satu di antaranya manfaat mempelajari luas segitiga ini, misalkan ini nih, diilustrasikan. Nah, dapat apa ini? Artinya bisa kita aplikasikan untuk menghitung luas tanah atau dalam ini luas kebun misalkan, atau luas halaman. Nah, kebetulan luas halamannya bentuknya seperti itu. Jadi nanti kita partisi, ya. Partisi itu apa? Nah, kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, dalam hal ini kita partisi menjadi beberapa bagian segitiga. Nah, ini salah satu manfaat mempelajari luas segitiga ya. Dapat mengukur tanah yang tidak beraturan, dapat dibantu dengan metode rumus luas pada segitiga Semarang. Nah, ini salah satunya. Mungkin banyak ya, masih banyak. Silakan anak-anak cari lagi, gali lagi informasi tentang apa manfaat mempelajari luas segitiga.
Baik. Nah, sekarang perhatikan. Berikut adalah gambar sebuah bentuk lahan yang telah diukur oleh seorang surveyor yang akan digunakan untuk perumahan. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, berbentuk apa itu lahannya? Segi apa? Segi 4 ya? Segi 4. Coba ada ide tidak? Untuk mengukur berapa luas lahan ini? Oke, satu orang. Coba ajukan tangan. Siapa? Ya, boleh, Muhammad. Bentang dari setiap sudutnya membentuk dua bentuk segitiga. Oke, artinya dipartisi. Iya. Berarti menjadi dua bagian segitiga, seperti itu. Iya. Dari titik ini ke titik ini, gitu. Iya. Sehingga menghasilkan dua luas segitiga. Nah, nanti kita akan cari berapa luasnya. Demikian juga yang ini. Nah, demikian juga yang ini. Ini ada sebuah apa? Misalkan Pak Bambang ingin memperkirakan luas kebun yang dia miliki. Beliau mempartisi tanah miliknya menjadi segitiga kecil yang tidak beraturan sebagai berikut. Ada 1, ada 2, ada 3. Sama permasalahannya bagaimana menentukan luas tersebut. Nah, kalau ini udah jelas ya. Udah dipartisi menjadi 3 buah segitiga. Jadi tinggal kita cari berapa buah segitiga yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Seperti itu. Oke? Nah, ini nanti kita akan digali lebih luas lagi di LKPD yang Bapak nanti akan bagikan. Ya? Saya ini sebagai pengantar saja. Nah, baik. Selanjutnya, sebelum kita ke diskusi kelompok, nah Bapak punya video ya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari ini. Ya, kita saksikan, kita simak secara bersama-sama video ini. Ya, ya kan? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan membantu Pak Robert menghitung luas lahan pertaniannya dengan konsep trigonometri. Pak Robert adalah seorang petani, lahan pertaniannya cukup luas dan dipenuhi dengan tanaman padi. Suatu ketika, lahan pertaniannya diserang hama, sehingga ia harus melakukan sesuatu agar tidak semakin parah. Kemudian Pak Robert membeli beberapa botol pestisida. Namun ia bingung dengan dosis atau takarannya. Satu botol pestisida baik digunakan untuk 1.500 meter persegi lahan pertanian. Sedangkan ia tidak tahu luas lahan pertanian miliknya. Lahan pertanian Pak Robert dibatasi dengan 3 patok, sehingga membentuk bangun segitiga. Pak Robert ingat ketika sekolah pernah belajar bahwa luas segitiga dapat ditentukan dengan rumus setengah dikali A dikali B dikali sinus theta. Dengan A dan B adalah panjang sisi-sisi segitiga dan theta adalah besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Kemudian Pak Robert mengukur jarak antara patok yang satu dan yang lainnya, sehingga diperoleh 100 meter dan 120 meter. Sedangkan sudut yang terbentuk di antaranya sebesar 30 derajat. Jika kamu menyukai video ini, silakan share, like, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, ya. Sebelum kita lanjut, coba
Dari apa yang Bapak tayangkan barusan, dari mulai apa yang ada di slide PPT sama video, ada pertanyaan? Ada 2 orang nih, siapa dulu ya? Ini dulu. Bagaimana menulis syaratnya? Yang diketahuinya cuma 2 sudut dan 1 sisi. Bagaimana misalnya kalau seandainya? Yang diketahuinya hanya 2 sudut. Nah, pertanyaan bagus. Nah, itu nanti ya akan kita pelajari di AKBD. Ya. Kalau seandainya yang diketahui adalah 2 sudut, tepat sekali pertanyaan bagus nanti kali ya di AKBD ada. Oke? Tadi apa? Bagaimana jika semua komposisinya tapi sudut tidak ada? Oh, artinya semua sisinya diketahui tapi tidak ada sudut yang diketahui. Sama, pertanyaan bagus. Nanti akan kita bahas di AKBD. Ya, baik. Nah, karena ada 2 pertanyaan itu, berarti ini artinya sudah tidak apa? Ingin langsung berdiskusi ya. Baik. Silakan duduk berkelompok. Kelompoknya masih sama seperti minggu kemarin. Ya, per kelompok 5 orang. Ya, silakan. Nanti Bapak bagikan AKBD-nya. Ya, silakan duduk berkelompok. Ini. Ini. Oh, ada. Oh, mungkin, sorry. Ya, ya. Silakan baca terlebih dahulu apa yang ada di AKBD secara umumnya. Nanti kalau seandainya sudah dibaca, ya, pelajari atau kerjakan kegiatan yang ada pada AKBD. Ya, silakan. Nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, ajukan tangan ya. Bila ada yang terlibat pada AKBD, boleh ditanyakan. Di sini bisa diuraikan 1 ditambah cos A dikali 1 dikurangi cos A, karena ini ada sifat komutatif jadi bisa gini, bisa dibagi 2. Nah terus ini diuraikan karena cos A kan tadi disubstitusikan dari aturan kosinus ya. Aturan kosinus dari 1 ditambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC tadi yang dari substitusikan, terus dikali 1 dikurangi B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC.
Kemudian karena di sini kan ada nilai 1 ya, kalau ini mas 1 ditambah, ini 1 dikurang, 1 ditambah, kan setiap nilai yang dibagi nilai tersebut akan menghasilkan 1. Jadi di sini karena di bawahnya kan dibagi 2 BC, jadi di sini juga bisa dibagi 2 BC, 2 BC dibagi 2 BC 1. Di sini juga diganti dengan 2 BC. Jadi 2 BC ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 BC. 2 BC dikurangi B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 BC. Nah ini dipindah luaskan. Menghasilkan B kuadrat ditambah 2 BC ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 BC dikali A kuadrat dikurangi B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 BC per 2 BC. So, ditulis dulu. Ya dari aturan kosinus dulu, kemudian trigonometri. Setelah itu aturan trigonometrinya disubstitusikan dari aturan kosinus. Belum berapa hasilnya? Jadi hasilnya berapa? B kuadrat tambah 2 BC tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 BC dikali A kuadrat dikurangi kali B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2 BC per 2 BC. Oh ini, nah kita harus menulis substitusikan dari rumus S ya. Setengah A tambah B tambah C. Terus dipindah luaskan karena ini kan sama dengan A tambah B tambah C per 2. Dipindah luaskan duanya dikali awalnya jadi bagi dikali ya. Jadi 2S sama dengan A tambah B tambah C. Nah di sini disubstitusikan kan tadi S sama dengan A tambah B tambah C. Di sini sudah diketahui B tambah C diubah jadi 2S atau BC diubah jadi 2S. Kenapa ini bisa dikurangi 2A? Soalnya kan awalnya teh B tambah C dikurangi 2. Jadi nah ini negatif 2A dikurangi A. Jadi tesnya ini kita agar mencari A tambah B tambah C gitu. Jadi kita biar bisa diubah ke 2S. Bisa diubah ke 2S. 2S dikurangi 2A. Ini kan jadi 2S. 2S dikurangi 2BC. Ini 2S dikurangi 2B per 2BC. Nah ini sudah diketahui. Nah ini tuh belum beres karena sin kuadrat. Karena ini kan tadi rumus trigonometri ya. Sin kuadrat A sama dengan 16S dikali S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C per 2BC kuadrat. Karena ini masih ada kuadrat dipindahkan, bukan dipindah, jadi hasilnya diakarkan jadi kuadrat tadi dihilangkan jadi diakarkan hasilnya teh jadi 16 terus akar dari 16 4 karena S yang di dalam kurung ini nggak bisa dikuadratkan jadi diakarin lagi per 2 BC ini dibagi 2 4 dibagi 2 2 ini hasilnya. Nah terus kita substitusikan ke dalam rumus luas yang segitiga pertama yang pertama ini tuh diambil dari kan konsep sin alfa misalnya depan miring berarti kan kalau depan unjuknya ke T tingginya sisi miring T per M si depan sama si miring sama terus jadi berelasi W yang M nya sin A berarti dikali yang ini BC sin A disubstitusikan yang ini BC dikali bagi BC 1 2 dibagi 2 1 dikali akar S kali S kurangi A S kali B S kurangi C sama dengan akar S kurangi A S kurangi B S kurangi C itu. Nah ditemukan berarti kita tulis rumusnya kesimpulan rumusnya luas segitiga dengan akar S dikali S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C di mana S sama dengan 1 per 2 dikali A tambah B tambah C.
Cara menghitung luasannya dengan benar. Jika bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau yang mencari ini selain ini mencari luas tanah, luas kebun, Pak Bambang. Contohnya kalau ini tinggal ditulisan manfaatnya dong. Ya, cara menghitungnya. Singkat, cara menghitung luas tanah dengan mengukur luas tanah dapat dibantu dengan metode luas pada segitiga yang tidak beraturan atau segitiga sembarang. Dan cara menghitung luas tanah lainnya adalah dengan menggunakan GPS dan teknik ini membutuhkan software lain untuk menghitung lebar bidang tanah. Ya, bagaimana? Jadi hasil dari Ini yang ditanyakan apa? luas Berdasarkan artinya luas, maka luas kebun Pak Bambang. Nah, berarti luas kebun Pak Bambang tadi kan bentuknya bagaimana? segitiga satu, segitiga dua. Nah, saya itu tadi ya kan? Dia cari luas segitiga yang pertama, yang kedua adalah Tidak. masing-masing luasnya dan digunakan. Lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, silakan. Gimana dengan uang beli? Ada cerita? Ditambah masuk 40. Bagaimana rumus luas Ditambah yang di ini 29 oke ini kesimpulannya ya kira 29 ya 455 sama dengan jadi 429 ditambahkan 9 jadi hasil akhirnya 49,66 7 berarti terus kalau misalkan ada yang kesimpulannya tadi kan ada 3 segitiga itu gimana kan kalau yang dari segitiga yang pertama sama kayak yang sama C setengah AC sin beta sama setengah B sin gamma. Kalau yang segitiga kedua membuat terus sin A sin C C kuadrat sin A sin B sin B segitiga akar S per akar yang ketiga buat ya segitiga ketiga yang paling siswa doang ya keliling setengah itu ya sudah sampai mana? Sudah ditentukan segitiga jenis kedua. Nah, jenis yang Yang kedua. Yang kedua itu bagaimana? Telah diketahui yang telah diketahui dua sudut dan satu sisi, satu pajak sisi. Dua sudut besar dua sudutnya dan satu sisi. Ya. Ada petunjuknya ya? Iya. Misalnya luas segitiga jenis 2 dapat ditentukan dengan konsep aturan Sinus. Jadi artinya ya harus mengingat kembali materi aturan Sinus. ya. Oke. Ini. Ya, lalu itu signifikan berdasarkan itu. Ya. Yang B berarti apa? D ya? Ya. A kuadrat sin B sin C per sin A.
Nah itu analoginya kalau seandainya yang diketahuinya ini A, B, C, gitu. Kalau seandainya yang diketahuinya ini B, A, C, B, sudut A dan sudut C, bagaimana persamaan luas segitiga? Itu ada nggak? Ini kan analogi dengan ini ya. Jadi kan nanti dengan cara yang sama dapat persamaan dari ini kan persamaan yang diketahui ini nilai A kecil, sudut B dan sudut C kan dapat persamaan ini A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 sin A gitu. Nah kalau yang diketahui ini B sama sudut A sudut C berarti persamaan ini gimana? B kuadrat. Nah, itu susunnya. B kuadrat dikali sin A kali sin C dibagi 2 sin B. Nah gitu tulis ya di Ya. sana. Berarti yang ketiga, nah berarti kan masih ada satu lagi kan? Ya. Yang ketiga kalau yang diketahui ini kecil sudut B dan sudut A bagaimana? C kuadrat dikali sin B dikali sin A per 2 sin C. Nah seperti itu. Sudah Ya. analogi dengan ini dapat persamaan dari tuliskan di sini. Nanti kalau udah dapat rumus segitiga semuanya ya, yang 3 jenis itu, nah baru selesaikan masalah yang tadi di awal, yaitu menentukan luas kebun tabang bang ya. Ya. Luas kebun Tabang bang. berarti artinya nanti tinggal dijumlahkan kan luas segitiga yang ke satu ditambah luas segitiga yang kedua ditambah luas segitiga yang Ketiga. nah seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Silakan lanjutkan ya. Kan luas segitiga itu harusnya sama luas kali tinggi setengah kali luas kali tinggi. Kenapa ini jadi BC sin A? Itu kan berdasarkan luas segitiga yang bersama. Nah yang ini. Nah yang ini kan konsep awalnya luas segitiga itu luas setengah Luas kali tinggi. alas ada kan? Ya. Menentukan tingginya kita gunakan definisi sinus. Definisi sinus itu apa? Benar, yang miring. Nah, berarti kan di sini sebaliknya alfa. Ya. Sudah alfa depannya apa? Miringnya B. Nah, berarti kalau kita letakkan dalam T jadi B dikali sin alfa. sini setengah A dikali B. nya ganti B-nya jadi B kali sin alfa. nah analoginya ya bisa kita terapkan pada apa artinya bisa kita terapkan dengan sisi-sisi yang lain. Ini kan kalau yang diketahui sisi yang ini A, B, alfa. Nah bagaimana kalau seandainya yang diketahuinya sisi sebelah sini dan sebelah sini terus ini berarti bagaimana persamaannya? Kalau ini misalkan C, ini misalkan B, boleh. Dan ini gamma. Nah, berarti persamaannya bagaimana kalau seandainya yang diketahui adalah panjang A sama panjang C. Setengah kali alas AC sin Ya, bagus. Setengah kecil sin alfa. itu. Ya. Ya, nanti diterima dari itu dari keberadaan identitas perubahannya. Ya. Ada lagi? Sudah? Sudah. Silakan lanjutkan. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi. Persilakan masing-masing kelompok nanti ada perwakilan untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya.
Yang dulu masih ada waktu 2 menit lagi ya. Kelompok mana yang akan kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok 5, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Ya. Waktu ragu dulu, saya dulu. Saya nanti tinggal presentasi di depan. Kelompok 1. Das. Oke. Ya, baik. Boleh. Dan semuanya berarti ya? Kita masuk kegiatan selanjutnya, yaitu presentasi ya. Tapi sebelum presentasi, sebentar. Bapak scan dulu. Jadi yang ada apa hari ini yang akan tampil yaitu kelompok Dila, kelompok siapa? Dila ya, kelompok Dila, terus kelompok Winda, dan kelompok satu lagi kelompok siapa? Rahma Ulia nih kawan-kawan. Ya, baik, siapkan ya. Siapkan siapa yang akan tampil untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Nanti duduknya menghadap ke ini, ke layar. Disimak, perhatikan ya apa yang dipresentasikan oleh teman-temannya.
Nah ini sudah Bapak scan. Kelompok pertama yang akan tampil yaitu kelompok Bila dan kawan-kawan ya. Ya, saya persilakan pada perwakilan kelompok Bila dan kawan-kawan untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan barusan. Ya, silakan. Siapa yang akan mengajukannya? Boleh. Ya, dibantu. Ya, yang lain coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak ini. Nanti kalau ada tanggapan, pertanyaan, sanggahan boleh disampaikan. Ketika Anda beres mempresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Bila Anjani, Fairusha, Nafisa Azulfa, Syahla Zalfa, dan Tresna akan mempresentasikan tentang luas segitiga. Di sini Pak Bambang ingin memperkirakan luas kebun yang ia miliki. Beliau mempartisi tanah miliknya menjadi segitiga kecil yang tidak beraturan sebagai berikut. Ada 3 jenis segitiga. Ada 3 jenis segitiga. Yang jenis segitiga pertama adalah segitiga yang diketahui panjang 2 sisi segitiganya dan 1 besar sudut yang diapit oleh 2 sisi tersebut. Jenis segitiga yang kedua adalah segitiga yang diketahui panjang 1 sisi segitiga dan besar 2 sudut segitiga. Dan jenis terakhir adalah segitiga yang diketahui panjang semua sisi-sisi segitiga tapi tidak ada sudut yang diketahuinya. Dari informasi mari kita berdasarkan deskripsi di atas, tanah Pak Bambang dapat dipartisi menjadi beberapa segitiga sembarang yang dapat dikategorikan ke dalam 3 macam segitiga. Kelompok saya mengambil segitiga jenis pertama dengan segitiga yang diketahui panjang 2 sisinya dan 1 besar sudut yang diambil oleh kedua sisi tersebut. Ini gambarnya agak dibalik. Dengan alas segitiga adalah AC 15 meter, tingginya membuat garis tinggi dan panjang AB 24 meter. Untuk mengetahui rumus luas segitiganya, kita dapat menentukan dengan konsep definisi sinus. Yang sinus sama dengan depan per miring. Di sini sin A sama dengan T per AB, kemudian kita substitusikan menjadi sin 76 sama dengan T, depannya per miringnya adalah 24. Untuk mengetahui tingginya, kita pindah ruaskan 24 yang asalnya dibagi menjadi dikali, jadi 24 dikali sin 76. Kemudian kita substitusikan kepada rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, jadi setengah kali 15 dikali sin 24 sin 76. Kemudian kita hitung menggunakan kalkulator dan diperoleh hasilnya adalah 174,6 meter persegi. Luas segitiga yang jenis pertama. Sehingga luas segitiga sembarang dengan jenis segitiga yang pertama dapat ditunjukkan sebagai berikut. Setengah BC kali sin A, setengah AC sin B, dan setengah AB sin C. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba apa yang dipresentasikan oleh kelompok ini? Ada hasil kerjanya? Sama. Jadi ini luas segitiga. Jadi yang pertama ya. Yang diketahuinya adalah dua sisi dan satu sudut yang dapat persamaan seperti itu. Ya. Setengah BC sin sin A, setengah AC sin B, dan setengah AB sin C. Nah, ini luas segitiga kita diketahui 2 panjang sisi dan 1 sudut ya. Oke.
Setuju? Jelas? Nanti yang tadi tidak kebagian mengerjakan jilid segitiga yang pertama boleh ya ditulis nanti supaya dapat mengerjakan ulangan yang kelima ya, mencari ulas segitiga yang lainnya seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Dila dan kawan-kawan. Silakan. Selanjutnya kita presentasikan adalah kelompok siapa? Kelompok Winda. Nah, kepada kelompok Winda dan kawan-kawan dipersilakan untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara mencari ulas segitiga dengan anggota Wina Nur Latifah, Metia Zakia, Nurul Fadila, Atiliani, dan Gita Suci. Cara menghitung luas segitiga maupun luas tanah dapat dibantu dengan metode rumus luas pada segitiga tidak beraturan. Cara menghitung luas tanah lainnya adalah dengan menggunakan GPS. Berdasarkan deskripsi di atas, tanah Pabambang dapat dipartisi menjadi beberapa segitiga sembarang yang dapat dikategorikan ke dalam 3 macam segitiga dengan karakteristik yang sama. Di sini kelompok kami mengambil segitiga jenis kedua yang dimana sudah diketahui 2 besar sudut dan 1 panjang sisinya. Cara mengetahui sudut yang belum diketahui adalah dengan 180 derajat dikurangi 63 derajat ditambah 53 derajat menghasilkan 64 derajat. Segitiga 2, aturan sudah segitiga ini adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan A sin B sama per sin A sama dengan B. Segitiga 1 per 2 AB sin C sama dengan 1 per 2 A dikali A sin B per sin A dikali sin C didapatkan dari segitiga jenis pertama. Maka untuk segitiga jenis kedua didapatkan rumus A kuadrat sin B dikali sin C per 2 sin A. Dimasukkan ke dalam rumus, luas segitiga A kuadrat sin B dikali sin C per 2 sin A sama dengan 10 kuadrat sin 63 derajat dikali sin 53 derajat per 2 sin 64 derajat. Dengan bantuan kalkulator maka didapatkan 100 dikali 0,72 per 2,0,9 sama dengan 72 per 1,8. Dengan bantuan kalkulator didapatkan 40 meter kuadrat. Jadi kelompok ini mengambil segitiga yang jenis kedua ya, jenis kedua yaitu diketahui 2 besar sudut. Ya, oke, coba ke bawah lagi. Nah, ya, berarti artinya ini berhubungan dengan yang tadi ya, yang dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya. Yang mengambil jenis segitiga yang pertama dapat setengah AB sin C ya, AB sin C. Nah setelah itu B nya kita ganti dengan informasi yang ini yang ada pada aturan sinus. Ya, kenapa jadi persamaan seperti itu? Dimasukkan yang B. Nah ini harusnya di sini
Tusuk-tusukkan bagaimana? Yang B itu yang ambil segitiga sama B-nya. Berarti artinya ini sama dengan ini? Iya. Ya. Berarti ini sama dengan B. Ini harusnya lah. Dengan sama dengan ini kan ada sama dengan. Ya. Nah ini pakai ini atau tanda panah itu. Panah apa? Yang berat. Gitu ya. Bisa dengan ini. Nanti nilai B-nya adalah hasil B per sin A. Lalu disubstitusikan ke persamaan itu ya. A kuadrat Sin B dikali sin C per 2 sin A. coba ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kan? Hah? Masa tidak? Ya boleh mama. Jika mencari sisi B-nya. Apabila mencari mencari luas akan sisi B-nya deh. Oh maksud mama gini. Nah ini kan yang diketahui adalah panjang A, panjang A sama sudut B. Sudut B. Nah bagaimana kalau seandainya yang diketahuinya Panjang sisi B. sudut A dan sudut B? Bagaimana? Maka B kuadrat sin A dikali sin C per 2 sin B. Nah, seperti itu ya. Analogi berarti ya. Sama konsepnya sama dengan ini. Nah, bisa kita analogikan karena kita dapat persamaannya ini A kuadrat sin B dikali sin C per 2 sin A. Berarti analoginya untuk mencari nilai B jika diketahui ya panjang sisi B, sudut A sama sudut C berarti jadi B kuadrat sin A sin C per 2 sin B. 2 Sin B. Nah, itu ya. Kalau C bagaimana? Apabila C Ini pertanyaan ada dari teman-teman? Tidak ada? Kalau seandainya yang diketahui misalkan C sudut C, sudut C panjang C, sudut A, sudut C. B kuadrat sin A dikali sin B per 2 sin C. Coba koreksi. Saya ulangi pertanyaannya. Kalau diketahui panjang sisi C, sudut A dan sudut C. C kuadrat sin A sin B per 2 sin C. Nah, C kuadrat dikali sin A kali sin B per 2 Sin C. Ini kan kalau dua sudut diketahui, ya sudut yang ketiga gampang. Sudut yang ketiga bagaimana? 180 dikali 2. Kenapa? Menggunakan 180? Ya, karena jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. gampang. Kalau seandainya tadi, ini kan tadi kejadiannya begini. Yang diketahui sudutnya itu adalah sisi sama sisi. Nah, sekarang mau diajar seperti ini. Yang diketahui panjang sisinya adalah A, sudutnya adalah A dan B. Nah, ini belum tahu nih. Bisa dicari dengan ya bahwa jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. seperti itu. Bisa dipahami? Nah, ini yang rumus dua segitiga ketika diketahui dua besar sudut dan satu panjang sisi. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita masuk kelas buat kelompok dengan. Ya, boleh. Ya, kelompok terakhir. Kelompok terakhir yang akan mempresentasikan jenis segitiga yang ketiga, Bapak ya. Ya, saya persilahkan kepada Rahma, Aulia dan kawan-kawan untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahma Aulia, Azkanayaka, Umamah, Rafah, dan Intan. Saya akan menjelaskan luas segitiga jenis ketiga. Di sini saya telah mengambil gambar jenis segitiga yang ketiga, di mana yang diketahuinya adalah sisi AB 6 meter, sisi BC 12, dan sisi AC 10 meter.
Jenis segitiga yang ketiga, di mana rumus segitiga, luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Di sini ada petunjuk menggunakan aturan kosinus, di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi BC dikali cos alfa. Karena di sini sudutnya belum diketahui, maka dipindah ruaskan. Jadi 2BC dikali cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Lalu petunjuknya menggunakan identitas trigonometri. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Lalu dipindah luaskan. Menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Hasil diskusi kami, sin A diketahui menjadi sin A sama dengan 2 akar S dikali S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C per BC. Lalu substitusikan ke rumus luas segitiga. Setengah 1/2 dikali B dikali C dikali sin A sama dengan 1/2 dikali B dikali C dikali 2 akar S dikali S kurangi 4 S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C per BC. Di sini kita bisa BC dibagi BC sama dengan 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1 dikali akar S dikali S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C sama dengan akar S dikali S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C. Sehingga luas segitiga sembarang dengan jenis segitiga yang ketiga dapat ditunjukkan sebagai berikut. Luas segitiga sama dengan akar S dikali S kurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C, di mana S adalah 1/2 dikali A ditambah B ditambah C. Oke, sebelum dipersilakan duduk, coba dari teman-teman lainnya ada pertanyaan atas apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok Bintang dan kawan-kawan? Ada? Coba, kenapa ini persamaan ini? 1 dikurangi cos kuadrat A jadi ini. Gimana? Satu orang coba. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau misalnya kalau misalnya dikali Oke, jadi faktorkan ya. Nah, ini sama dengan kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi A plus B, A ini B. Satu, B-nya adalah gitu ya. Nah, berarti nanti ini kita cek sama-sama. Terus sepak ke bawah. Nah, jadi ada manipulasi ya. Manipulasi nah di sini. Nah ini kan adanya B tambah C jadi A tambah B tambah C tambah apa? Tadi di petunjuk kan ada keterangan bahwa S itu adalah jadi kalau kita nyatakan dalam A tambah B tambah C itu bagaimana?
2S. Ya, nah berarti kita manipulasi sehingga apa? Sehingga memunculkan nilai tanpa merubah bentuk ini ya. Ini bentuk ini sama dengan bentuk ini. Coba nilai A-nya di sini negatif 1, di sini juga sama negatif 1. A dikurangi negatif 2A B tetap B, C tetap C. Jadi artinya ini kita manipulasi jadi bentuk seperti ini. Sehingga muncul A tambah B tambah C. Ini juga persamaan ini. Ya, tuh A tambah B tambah C, A tambah B tambah C. Ini aslinya nilainya adalah negatif ya. Nah, kalau ini aslinya dapat sehingga persamaan seperti ini. Ya, kurang 2A, kemudian ini tambahan ya. 2S, dan 2A, 2S, 2B, dan seterusnya sehingga ya, seperti itu. Itu rumus dua segitiga ketika diketahui semua sudah jelas? Ditanyakan lagi? Ya, tadi sekarang silakan kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, saya lagi apa ya KPD-nya? Silakan kerjakan kalau tadi luasnya sudah diketahui ya, sudah didapatkan. Yang tadi kebagian dari segitiga yang pertama silakan kerjakan apa latihannya dengan menggunakan rumus dua segitiga kedua dan ketiga. Demikian juga yang kedua berarti ke 1 ke 3. Yang kebagian ketiga berarti ya boleh. Waktunya 5 menit ya. Untuk melengkapi apa ini. Gila mana pokoknya ya lengkapi. Ya langkah terakhir yang menentukan luas tanah apa. Bila boleh. Bila sifat manusia. Terus kedua ya belakang. Tinggal diterapkan ya kepada soalnya. Rumusnya tadi udah dijelaskan sama kelompok masing-masing.
Ya, sudah? Oke. Tujuan materinya. Ya, boleh. Oke. Ya, oke, semuanya sudah. Nah, sekarang silakan duduk. Silakan duduk yang satu lagi. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ya, sebelum kita tutup, coba Bapak minta perwakilan dari anak-anak untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, boleh? Ya, Mama, boleh. Sambil berdiri. Ayo. Bahkan Mama simpulkan apa yang telah dipelajari hari ini. Kesimpulannya, jika ada segitiga sembarang yang diketahui panjang dua sisi dan satu sudut yang diambil oleh dua sisi tersebut, diketahui bahwa rumus segitiganya setengah dikali B C sin A. Jika ada segitiga yang dua besar sudut diketahui dan satu panjang sisi, rumusnya A kuadrat dikali sin alfa sin beta per 2 sin gamma. Kemudian jika segitiganya diketahui ketiga sisinya, maka akar dari S dikali S dikurangi A, S dikurangi B, dan S dikurangi C. Oke. Ya, tepuk tangan buat Mama. Atau ya kita ulas lagi apa yang disampaikan oleh Mama. Nah, berarti yang pertama, ketika diketahui panjang dua sisi dan satu besar sudut yang diapitnya. Nah, misalkan ada segitiga sembarangan seperti ini. Ya, luasnya tadi bagaimana? Tadi apa yang disimpulkan oleh Mama udah diutarakan. Coba ada yang bisa mengulangi apa yang disampaikan oleh Mama untuk luas segitiga dengan keadaan seperti ini? Ya, boleh. Setengah dikali BC sin alfa. Nah, setengah dikali BC sin alfa. Kalau yang diketahuinya sisi A sama sisi C dan sudut B. Boleh. Ya. Setengah AC sin beta. Kalau seandainya yang diketahuinya yang mana? Panjang sisi B dan sisi C dan sudut alfa. Ya, Intan. Setengah AB sin gamma. Nah, setengah AB sin gamma. Nah, ini ya. Kasus yang pertama ketika diketahui panjang dua sisi dan satu besar sudut yang diapitnya. Nah, kemudian kalau seandainya yang diketahui panjang satu sisi dan besar dua sudut. Nah, tadi udah diutarakan sama Mama. Coba satu orang untuk menemukan
Bagaimana rumus luas segitiga dengan kondisi seperti ini? Ada yang mau menyampaikan? Boleh. Ayo. Silakan. C kuadrat sin C kuadrat sama dengan sin alfa. C kuadrat sama dengan luas segitiga sama dengan C kuadrat kali sin alfa sin beta per 2 sin C. Sip. Yang lainnya? Kalau yang diketahui sisi B, sudut alfa dan sudut gamma. Ya, Intan, boleh. Luas segitiga B kuadrat sin A kali sin C per 2 sin B. B kuadrat dikali sin alfa sin gamma per 2 sin beta. Dan terakhir kalau yang diketahui panjang sisi A, sudut beta dan sudut gamma. Ya, boleh yang paling belakang. Pangkat 2 dikali sin beta dikali sin gamma per 2 sin alfa. Ya, seperti itu. Ya, ini ya. Dan terakhir, kondisi terakhir ketika diketahui panjang semua sisi ini. Ya, panjang semua sisi. Coba. Nah, udah ya. Nah, begini. Berarti luas segitiganya ketika diketahui panjang semua sisinya lah akar dengan S-nya itu adalah atau setengah dari keliling segitiga. Nah, itu ya. Ya, itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang masuk tes evaluasi nih. Tes individu. Silakan tutup bukunya, catatannya. Bapak bagikan nanti gambar evaluasinya. Yang perlu dipersiapkan cukup pulpen sama kalkulator. Ya. Buku catatan ataupun apa, kumpul-kumpul lain tutup. Ya. Coba bagian. Ya, silakan. Belakang. Ini sama belakang. Ini sama belakang. Belakang. Kita. Ini. Ya, Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan tes evaluasi tentang luas segitiga. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang 20 menit.
Boleh menggunakan kalkulator. Waktunya 10 menit lagi.
Ada yang sudah selesai? Ada? Ya, yang sudah selesai boleh dulu boleh. Sudah semuanya? Sudah? Ya, alhamdulillah sudah semuanya. Alhamdulillah sudah terasa ya. Kita sudah hampir 1 jam setengah belajar. Berarti kita di penghujung waktu ya. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Saya ucapkan terima kasih dan tugasnya seperti biasa ya. Silakan anak-anak pelajari materi setelah ini. Coba ada yang tahu apa materi? Hah? Ya, itu bahasanya tentang jurusan perjalanan. Ya, jadi silakan tugasnya nanti pelajari sebelum nanti kita pertemuan selanjutnya kita masuk lagi. Nah, silakan pelajari terlebih dahulu pokoknya masing-masing baca tentang jurusan 3 angka. Ya, kita akhiri saja pembelajaran ini dengan bacaan Kifaratul Majlis bersama-sama. Syukran, astaghfirukum alfa'alfin fistifafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.